mulai meeting kita. Mari kita mulai Google Meet kita dengan pembacaan doa menurut ajaran agama dan masing-masing. Doa dimulai. Baiklah, agenda acara kita hari ini adalah pertama, kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang berikutnya perkenalan dari mulai kepala sekolah, kemudian PKS dan wali-wali kelas yang membimbing anak ibu di sekolah ini. Ya, pertama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara Google Meet kita hari ini. Kepada Bapak Sofian kami persilakan untuk mengaktifkan mic dan kameranya. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan di pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi atau rapat kepada orang tua wali murid kelas 91 sampai 911, yaitu bagaimana cara pelaksanaan proses belajar mengajar melalui daring. Sebelum saya memberi kata sambutan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu wali murid yang saya hormati. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Komite SMP Negeri 1 dan paguyuban seluruh kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang telah mengajukan kepada Pak Komite supaya diadakan Zoom meeting dengan orang tua kepada wali kelas, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, bagaimana untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar daring di SMP Negeri 1. Saya selaku kepala sekolah berterima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid yang begitu antusias untuk mengadakan proses belajar mengajar melalui daring supaya berjalan dengan baik. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Andes Sofian MPD. Sebelum tugas di sini, pertama menjadi kepala sekolah SMP 12, SMP 3, SMP 13, lalu ke SMP 1. Jadi itu identitas saya, tinggal di Limo Sunday. Kedua, saya akan mengenalkan wakil kepala sekolah Ibu Parida, itu yang ada dia, orangnya cantik situ, bidang kurikulum itu. Yang kedua, PKS kesiswaan Bu Hamna, mana dia, kok nggak nampak fotonya situ. PKS Humas itu Pak Permono, ada di samping saya sebelah kiri. Nggak ada di situ Pak Joy ya, nggak muncul. PKS Sarana Pelaksana Pak Adi, nah, itu dia. Yang berikut di sini saya akan kenalkan satu persatu untuk nama-nama wali kelas. Untuk kelas 91 Pak Wayudi Utomo SPD. Ini orangnya juga ada di sebelah kiri saya. Nggak muncul Pak. Yang kedua, wali kelas 92 Sri Damayanti SPD. Wali kelas 93 Neneng Nur Hidayah SPD.
wali kelas 94 Elis SPD. Tadi namanya ada situ ya. 95 Hamna Yasari SPD. 96 Permono SPD. 97 Heni Tahura SPD. 98 Eka Juliana Harap SPD. 99 Nur Sawani Sinaga SPD. 910 Delila SPD. 911 Penita Rauli Sitanggang SPD. Nah, itulah nama-nama wali kelas untuk kelas 9 SMP Negeri 1. Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, terima kasih telah bergabung dalam Zoom meeting untuk sharing pendapat bagaimana supaya proses belajar mengajar dan siswa SMP Negeri 1 itu belajar dengan aktif. Bapak dan Ibu, saya selaku kepala sekolah berharap kepada orang tua wali murid agar memperhatikan anaknya dalam proses belajar daring. Ini banyak di antara anak-anak, Pak, kalau nggak kita kontrol, katanya belajar daring tapi tidak melakukan belajar daring. Rata-rata ini hampir 90% kita, Pak, hadir ini yang ke daring. Nggak sampai 70% paling tinggi untuk mengikuti daring, Bapak dan Ibu. Nah, selebihnya tidak mengikuti daring. Nah, kalaupun ada kendalanya, saya mohon kepada Bapak dan Ibu orang tua supaya melapor ke sekolah atau kepada wali kelasnya. Tanya apakah anak Bapak dan Ibu aktif mengikuti daring proses belajar mengajar yang diberikan kepada gurunya. Jadi yang berikutnya juga Bapak dan Ibu, tidak ada terkendala tentang yang tidak mempunyai HP atau Android. SMP 1 memanggil bagi orang tua yang tidak mempunyai HP supaya datang ke sekolah untuk membuat surat pernyataan, dan SMP Negeri 1 akan memberikan pinjaman Android kepada siswa untuk digunakan belajar daring. Jadi, tidak ada yang katanya tidak mempunyai HP. Jadi, Bapak dan Ibu, saya berharap, kita semua berharap, proses COVID-19 ini segera berakhir. Nah, ini dalam proses akan belajar tatap muka. Sama-sama lah, Pak, Bapak dan Ibu, kita berharap proses tatap muka ini mungkin saya selaku kepala sekolah kalau bisa bulan depan sudah belajar separuh tatap muka. Nah, kita proses separuh tatap muka supaya anak-anak belajarnya lebih efektif. Nah, kita coba itu tinggal menunggu izin gubernur, wali kota, dan kepala dinas. Jadi untuk saat sekarang ini belum bisa belajar tatap muka, di mana situasi di Kota Binjai ini masih zona merah. Jadi Bapak dan Ibu tolong perhatikan anak-anak kita supaya mengikuti proses belajar daring dari rumah. Tolong Bapak cek dan Bapak laporkan juga apabila
guru tidak memberikan mata pelajarannya melalui daring. Itu ada laporannya, Pak, kan itu. Jadi nanti tercatat itu kapan guru memberikan pelajaran terakhir, semua tercatat dengan rapi. Yang laporan tiap bulannya saya periksa yang dilaporkan oleh PKS kurikulum. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, saya selaku kepala sekolah, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan semangat motivasi kepada anak supaya belajar lebih baik. Nah, itu harapan dari saya. Moga-moga kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari musibah, terutama khususnya pandemi COVID-19 ini. Semoga keluarga besar SMP Negeri 1 salah satunya pun tidak terpapar COVID-19. Itu saja harapan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kalau ingin bertanya silakan, atau masukannya kepada saya silakan. Nanti Pak Joyo akan memberi kesempatan untuk bertanya. Ya Pak? Oke. Demikian saja. Saya akhiri. Silakan kalau ada bertanya kepada atau masukan kepada saya, tolong sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, bimbingan. Bapak Ibu, pertemuan kita lanjutkan dengan pertanyaan atau masukan untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberi masukan, mungkin kami persilahkan anak-anak berbicara, memberikan masukan, jadi bisa disampaikan, bisa kami dengar untuk perbaikan kita bersama. Jadi niat kita mengadakan kegiatan ini adalah tidak mencari kesalahan, karena kalau niatnya mencari kesalahan nanti tidak selesai permasalahan kita. Jadi niat kita ingin memperbaiki yang salah agar kedepannya pembelajaran daring di SMP 1 ini menjadi lebih baik lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita... Selamat pagi Pak, saya Pak. Ibu Eli Yusmaini dari wali kelas berapa? Wali murid kelas berapa Ibu? 92 Pak, orang tua dari Mika Chelsea. Oh, orang tua dari Mika. Ya, silakan Ibu. Saya hanya untuk menyampaikan saran kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini kan anak-anak kami ini udah kelas 9 ini Pak. Jadi kan sudah hampir 2 tahun ini nggak ada tatap muka ya kan Pak, selama pandemi. Jadi saya hanya mau menyarankan, bisa nggak sekali-sekali mereka itu tatap muka, karena kan ini kelas 9 Pak. Kelas 9 ini udah kelas akhir, mau menuju ke SMU gitu. Jadi maksudnya ya jangan satu kelas itu langsung semua gitu, atau dibagi. Misalnya mereka kan berapa siswa itu kan, 32 dibagi 2, 16 hari ini, 16 besok gitu. Dalam sebulan ada 2 kali atau 3 kali pertemuan gitu, biar lebih maksimal lagi belajarnya Pak. Kalau saya sih pribadi, daring-daring ini kayaknya nggak maksimal belajarnya Pak. Itu aja sarannya, karena kan sekarang ini kan ya kita ya tidak minta ya, jangan sampai kita bisa terpapar virus itu. Ini kan sebagian anak-anak sudah ada yang divaksin, pemerintah kan sudah mengajukan vaksin anak-anak. Ya kebetulan anak saya sudah divaksin, jadi mudah-mudahan ya tetap prokes gitu walaupun masuknya, karena kelas 9 Pak. Menurut saya itu kelas 9 itu udah kelas akhir, jadi kalau bisa ada tatap mukanya lah Pak gitu, dibagi 2 gitu Pak. Nah itu saja Pak, terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Eli Yusmaini, wali murid dari Mika 92. Silakan Bapak Kepala Sekolah untuk ya Bu, terima kasih. Hati kita satu hati Bu. Betul, di satu hati. Itu udah saya terpikirkan itu. Saya dan semua perangkat SMP 1 di bulan Juli hari itu Ibu,
sudah kami buat roster untuk tatap muka sistem gelombang. Sistem gelombang itu artinya begini. Kelas 9 masuk hari Senin. Gelombang pertama itu 16-16. Gelombang kedua juga 6-16. Pulang dulu gelombang pertama, masuk gelombang kedua. Itu satu hati kita, Ibu, satu hati betul itu. Kenapa? Kami sini guru pun udah jenuh, kepingin canda tawa dengan anak untuk ekspresinya. Nah, supaya anak itu erat dekat dengan gurunya, tambahin proses belajar mengajarnya, kan itu. Sudah kami ajukan, kami semua dari SMP 1 sampai SMP 15 sudah sepakat itu dengan kepala dinas untuk tatap muka. Ternyata Pak Gubernur dan Pak Wali Kota belum mengizinkan dan Menteri Pendidikan belum bisa tatap muka. Kebetulan Binjai ini masih zona merah. Tapi ini baru datang surat lagi. Kita akan persiapkan prokes di SMP 1. Mudah-mudahan Bu dalam waktu dekat ini kita tatap muka terbatas, yaitu sekitar 50%. Itu rosternya sudah dibuat. Mudah-mudahan doa kita terkabul Ibu, dan anak kelas 9 bisa belajar tatap muka untuk menghadapi ujian supaya masuk SMA-nya mudah. Itu Ibu. Terima kasih masukannya Ibu. Berarti kita satu hati nih Ibu. Memang Iya, Pak. terus kita melihat anak-anak ini nggak belajar. Kami Ibu, kelas sekarang yang kelas 7, kelas 8, ada pun gurunya nggak hanya kenal nama, tidak tahu anaknya. Iya, iya, Pak. Datang kemari Ibu, salam Om katanya. Hah? Apa ini? Coba ulang lagi Om. Nah, tahu siapa bapak ini? Nggak tahu. Bapak kepala minta maaf Pak, nggak tahu Pak, minta maaf Pak. Nah itu Ibu, karena nggak jumpa itu. Nah, Iya. jadi kami rindu juga Ibu. Anak saya satu lagi, adiknya si Mika ini kan baru masuk nih Pak, kelas 7. Jadi kan Ya, belum pada mengenal teman-temannya. Insya Allah Ibu, Insya Allah dalam minggu ini kami sudah punya rencana. Misalnya nanti 71 dipanggil ya, masuk ini hari untuk saling perkenalan dengan wali kelasnya aja, terbatas. Nah, itu pun sembunyi-sembunyi. Nanti kalau tahu datang Satpol PP kemarin Ibu, kita disuruh balik. Iya. Nah, jadi risikonya juga sama kepala sekolah kan itu. Jadi berharap, kita sama-sama berharap September ini tatap muka terbatas Ibu. Jadi kami sekolah lagi mempersiapkan prokesnya untuk menjaga anak dari serangan COVID ini Bapak dan Ibu. Doakan saja kita tatap muka terbatas bulan September ini Bapak dan Ibu. Iya. Itu aja. Oke Bu, terima kasih Bu masukannya. Ya, mudah-mudahan tambah sukses kita. Oke Bu. Iya Pak, selamat pagi. Ya, silakan yang lain Pak. Silakan dimanfaatkan momen ini untuk kita saling berbagi, saling memberikan masukan, saling memberikan saran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nuraini Siswoyo, wali murid kelas Ibu. Ibu wali murid kelas. Jaringan ini. Jaringan sepertinya jaringan Ibu agak bermasalah. Ini Ibu Nuraini Siswoyo mungkin ingin menyampaikan sesuatu, cuma mungkin jaringannya lagi bermasalah karena jadi tidak terkoneksi kembali. Silakan Ibu. Ibu wali murid kelas berapa Ibu Nuraini Siswoyo? Begini Pak, saya wali murid Rafiqul Akna kelas 93. Oh, silakan Ibu Rafiqul. Ya, sehubungan dengan daring ini ya Pak, kami orang tua agak bingung juga sih. Makanya saya minta untuk wali kelasnya masing-masing supaya lebih ini loh Pak, interaktif lagi dengan para wali murid. Karena kan anak-anak nggak terkontrol juga. Ada yang orang tuanya kerja, misalnya seperti saya kan Pak.
nggak bisa. Jadi mohon bantuan juga kepada wali murid untuk ini loh Pak, memberi masukan kepada kami para wali murid. Maksudnya lebih intensif lagi Pak, wali kelas dengan wali murid. Nah, langsung akan ditanggapi oleh Ibu Neneng Nur Hidayah. Oke. Terima kasih atas tanggapannya Ibu, masukan Ibu dari Ibu Nuraini Siswuryo. Kebetulan saya Ibu Neneng Nur Hidayah, wali kelas 93. Selama ini saya pun memberikan informasi juga Bu dari grup paguyuban kelas 93. Jadi silakan Ibu simak saja pengumuman yang saya berikan. Sekaligus juga saya juga memberikan informasi juga di grup kelas saya Bu sama anak-anak. Saya selalu proaktif ke anak-anak Bu. Semua informasi yang diberikan sekolah pasti akan saya sampaikan melalui grup kelas ke anak-anak Bu. Itu aja. Terima kasih. Ya, tadi tanggapan dari Ibu, tanggapan langsung dari Ibu wali kelasnya, Ibu Nuraini ya. Jadi nanti akan disikapi mungkin akan lebih intens dalam berkomunikasi dengan orang tua wali, maksud Bu Nuraini seperti itu mungkin. Jadi orang tua punya informasi per hari mungkin gitu ya tentang pembelajaran anaknya di masa pandemi ini. Terima kasih Ibu Nuraini dan Ibu Eli Ismaini yang telah memberikan masukan. Assalamualaikum, selamat pagi buat semuanya. Ya, ini untuk ya. menyambung dari Ibu Eli tadi nih Pak. Oh ya, silakan Ibu. Ibu wali murid kelas. Wali murid dari Pak Riaris Kistorus 910 Pak. Silakan Ibu. Enggak, ini sekedar sedikit ya Pak ya. Seandainya nih kelas 9 aja yang kita masukkan, kira-kira gimana Pak? Untuk kelas 7, kelas 8 kita stop dulu karena kelas 9 ini kan udah akhir-akhir ya Pak ya, seperti kata iya, Ibu. betul. Iya. Kalau misalnya nih kelas 9-nya aja kita bagi per minggunya atau sehari berapa gitu, tapi khusus untuk di kelas 9 aja. Kira-kira boleh nggak ya Pak ya? Karena kan kita udah seperti Bu Eli bilang tadi dari ujung sudah mau masuk ke jenjang SMU-nya Pak. Kalau boleh harapan kami dari orang tua murid 9 mudah-mudahan bisa terkabul ya, setidaknya sekali atau 2 kali lah dalam seminggu pertemuan buat anak di kelas 9 saja. Ya, langsung ditanggapi oleh Bapak Kepala Sekolah. Silakan kepada Bapak Dr. Anda Sofian. Terima kasih Bu Gusti. Saya selaku Kepala Sekolah, kami Bu ya dari SMP 1 sampai SMP 15 itu sudah mengusulkan kepada Kepala Dinas agar untuk masuk tatap muka 50%. Itu waktu itu di bulan Juli udah komitmen semua, tinggal keluarkan SK dari Wali Kota. Ternyata Pak Gubernur tidak mengizinkan, Pak Wali Kota juga tidak mengizinkan. Kami selaku kepala sekolah tidak berani untuk belajar tatap muka, walaupun sudah kami buat rosternya itu Ibu, kelas 9, kelas 8, kelas 7 itu tatap muka seminggu 2 kali. Khusus kelas 9 aja Pak. Nggak bisa juga Ibu kalau 9, kami tidak dibenarkan datang bergerombol aja sudah datang Satpol PP Ibu. Kita kepala sekolah ditutupan, silakan suruh pulang. Kan waktunya dia nggak full 1 tahun Pak, paling di sekitar di bulan 4 saya rasa anak-anak sudah selesai itu ya. Jadi, iya betul. Jadi mudah-mudahan untuk tatap muka, untuk belajar yang ya katakanlah belajar yang benar kita bilang ya Pak ya. Sinoma sekali aja. Khusus di kelas 9. Berdoa saja Ibu, ini di 1 September ini kita belajar masuk tatap muka terbatas. Doakan saja, karena sudah ada keseluruhan kelas 7, kelas 8, 9. Iya, keseluruhan. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 tatap muka terbatas. Maka nanti itu dibagi gelombang lah Ibu. Misal kelas 9 itu kan setiap lokal 32. Ya. Dibagi 2. Masuk jam 7.30,
bahwa persiapan semua bontot semua, tidak ada kantin dan sebagainya. Belajar jam setengah 10 pulang gelombang pertama. Nanti gelombang kedua kelas 9 juga masuk lagi, pulang jam 12. Selasanya hari kelas 8 masuk. Bergelombang sistemnya itu, Bu, supaya nggak ramai sekali di sekolah. Itu percobaannya, itu tatap muka terbatas. Jadi insya Allah, kalau zona merah ini berangsur turun menjadi orange atau hijau, kita akan laksanakan di 1 September ini, Bu. Suratnya sudah masuk. Amin, Pak. Amin. Sama-sama kita berdoa, Ibu. Kami pun, Bu, ini ragu, bimbang. Kenapa? Nggak belajar, hanya daring, tahu-tahu ujian, lulus. Kan itu, Ibu. Iya. Kualitasnya bagaimana, kan itu. Jadinya nanti anak tuh lulus corona, Pak. Iya, saya pun punya anak prihatin juga, Ibu. Sampai di mana kualitas kita itu, kan itu. Sama-sama berdoa, Ibu, mudah-mudahan sama-sama berdoa September ini kita tatap muka terbatas. Ya, Ibu? Ya, terima kasih, Bapak. Nah, mudah-mudahan sukses sama Ibu, sukses sesi 1, sukses semuanya. Amin. Oke, Ibu? Ya, makasih, Bapak. Ya. Ya, terima kasih pada Ibu Gusti yang telah memberikan masukannya. Silakan Bapak Ibu wali murid yang lainnya, karena pertemuan kita ini hanya 1 jam. Ini sudah kita mulai tadi pertemuan pukul 10 dan sekarang sudah 10.50. Jadi kita punya waktu untuk 10 menit lagi untuk berbincang-bincang tentang pembelajaran daring siswa SMP Negeri 1 Binjai. Ada lagi Bapak Ibu wali murid yang ingin disampaikan? Jadi protokol kesehatan, sekolah juga menyediakan hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya, dan juga jaga jarak. Jadi ini nanti saya bermohon Bapak tetap mengontrol anak kita ini, karena kalau anak kita tidak dikontrol, otomatis nanti sama ketemunya mungkin saling peluk-peluk, dan masker juga bisa dilepas. Jadi bisakah Bapak kontrol itu semua gitu, maksud saya, Pak? Jika diadakan tatap muka nanti gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Ukurta Sitepu, masukannya. Ini saya selaku kepala sekolah sudah mewanti-wanti kepada semua PKS dan guru-guru, Ibu, serta Satpam di depan. Begitu dia masuk anak-anak, Ibu, pertama diukur suhunya. Begitu masuk, suhu cuci tangan baru masuk. Dan di ruangan itu kita susun bangkunya memang jaga jarak 100 meter 1 meter. Maka istirahat pun tidak ada itu, Bu. Begitu nggak usah istirahat. Kalau udah istirahat mereka ngumpul-ngumpul itu kan. Begitu nanti siap, sebentar, sarapan di dalam aja, mereka masuk lagi, begitu bel, pulang pun tidak boleh bergerombol, Ibu. Nanti ada petugasnya, siapa yang jemput, kalau naik angkot nggak boleh bergerombol situ, jaga jarak, langsung pulang. Karena mengeri, Bu. Anak-anak ini kalau nggak dikontrol, apalagi udah lama nggak jumpa kawannya, sudahlah. Kan luar biasa, maka harus tetap melaksanakan prokes kesehatan untuk proses belajar ini, Bu. Sama-sama lah kita, orang tua, guru, harus kerja sama, Bu, saling mengingatkan. Oke, Ibu? Oke, Pak, makasih, Pak. Iya, siap. Nah, oke. Ya, kepada Bapak Sakina Bella, dipersilakan. Bapak yang akun Google-nya namanya Sakina Bella. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan masukan, walaupun kita berat rasanya untuk melakukan belajar tatap muka, tapi saya berharap supaya guru-guru dari masing-masing bidang studi sudah mempersiapkan soal-soal latihan. Apalagi pada pelajaran-pelajaran inti seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, matematika, IPA, IPS, dan PAI.
Jadi walaupun tatap muka, tapi ada kesempatan untuk wali murid ataupun murid ngambil soal-soal latihan tersebut pada jam-jam yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak, itu semua sudah diberikan di samping kita daring, ada luring Pak. Nanti diberikan tugas anak-anak untuk ngambil soal-soal yang diberikan oleh gurunya masing-masing per bidang studi. Itu ada itu Pak. Dan itu nanti mereka datang ke sekolah, itu pun terbatas datangnya, tidak bergelombang dia, nggak sekaligus, untuk menjaga keramaian Pak. Oke, terima kasih masukannya Pak. Mudah-mudahan sukses ya Pak, anak kita sehat-sehat selalu Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Sakina Bella yang telah memberikan masukannya. Ya, PJJ ini ada dua jenis ya kan Pak, ada daring, ada luring gitu ya. Kalau daring itu berarti kita menggunakan jaringan internet, yang luring itu yang seperti Bapak bilang tadi, ada beberapa guru yang memberikan soal-soal yang dijemput ke sekolah bagi siswa-siswa yang memang tidak memiliki fasilitas untuk daring. Begitu Bapak. Dipersilakan pada wali murid yang lainnya. Gini, nanti misalnya nih anak-anak kita diaktifkan seperti kata Bapak tadi di bulan Desember, di bulan Desember ya Pak? September Ibu. Di September, apakah kira-kira itu untuk keseluruhan anak-anak kita wajib divaksin atau tidak? Karena kan belum tentu nih semua anak-anak kita itu udah pada vaksin Pak. Kira-kira itu gimana? Solusinya apa kita buat Pak? Apakah vaksin itu merupakan jadi satu kewajiban untuk anak-anak atau tidak? Begini Bu, di suratnya tidak ada di situ diwajibkan untuk anak itu vaksin. Mungkin kita sekolah pun sudah mengusulkan kalau bisa semua murid yang usia 12 tahun ke atas supaya divaksin. Tapi untuk di September ini Bu, tatap mukanya terbatas itu semua, baik yang divaksin maupun tidak divaksin tetap ikut tatap muka, tapi tetap jaga prokes. Jadi sebelum masuk sekolah itu di depan sapan sudah mengukur suhu anak-anak. Jadi kalau di atas 38 kita kembalikan. Jadi kalau dia 36, 37 kita masuk untuk tatap muka terbatas. Jadi nanti satu ruangan itu Ibu hanya 16 orang. Jadi 1 meter jaraknya. Oke Ibu? Ya, oke. Ya mudah-mudahan sehat-sehat semua Ibu, oke? Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Bapak Ibu wali murid ingin disampaikan? Ya, dipersilakan. Kepada Ibu Hemi Hayati Lubis. Dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid kelas 95 atas nama Sabrina Marwah Hayati Siregar. Mungkin kalau ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang sekolah tatap muka tadi ya Pak. Ya. Mungkin sudah disampaikan juga oleh wali murid sebelumnya Bu Kurta. Mungkin kami dari orang tua murid juga seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin sarana untuk prokesnya mungkin benar-benar disiapin ya Pak. Kalau bisa ada tempat cuci tangan di beberapa tempat gitu. Karena kita tahu kan selain pemakaian masker, mungkin cek suhu seperti sudah disampaikan, cuci tangan salah satu hal yang cukup penting ya Pak. Juga mengenai kontrol, mungkin kita juga dari orang tua murid, insya Allah berusaha untuk masing-masing anaknya untuk diedukasi juga tentang hal ini ya Pak. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan, ini kan pertemuannya kayaknya diwakili oleh beberapa orang tua murid ya Pak ya. Artinya tidak semua orang tua murid, mungkin karena segala ininya lah ya, masalah IT segala macam. Saya usul tiap kelas itu dibuat juga grupnya gitu Pak, antara orang tua muridnya gitu. Karena mungkin kami yang mewakili dari paguyuban, dianggap paguyuban lah untuk menyampaikan ke rekan-rekan orang tua murid yang lain di kelas anak kita itu, kita juga nggak punya nomornya gitu Pak. Jadi kami mohon supaya dari sekolah mungkin melalui ibu wali kelasnya masing-masing atau bapak wali kelas, supaya ada grup untuk orang tua per kelas Pak. Jadi bisa share informasinya lebih ini kan, lebih
spesifik per kelas, tidak terlalu luas seperti ini gitu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Untuk grup itu Ibu, setiap wali kelas itu ada grupnya masing-masing, grup orang tua masing-masing. Jadi untuk prokes siap Ibu. Kami pihak sekolah akan mengadakan fasilitas untuk prokes dan akan menambah tempat cuci tangan Ibu. Oke Ibu, terima kasih masukannya Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Hemi Hayati Lubis yang telah memberikan kepada Ibu Farida, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ya, menyampaikan dua patah kata untuk sekaligus menutup kegiatan pertemuan kita hari ini. Diaktifkan Kak, diaktifkan Bu itunya Bu. Terima kasih Pak Joyo atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binjai, Bapak Ibu, orang tua, wali murid kelas 9, serta Bapak Ibu komite yang telah berhadir di kegiatan Google Meet kita pada hari ini guna mencari solusi bagaimana pembelajaran kita selama pandemi saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami pihak sekolah senantiasa berusaha untuk menjadikan pembelajaran daring ini lebih baik, selalu berusaha untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan kita ketahui bahwa pembelajaran daring ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan kita sama-sama memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, khususnya kami, dalam pembelajaran yang kami berikan kepada anak-anak Bapak Ibu semua. Dan kami sangat berharap sekali kerjasama antara Bapak Ibu dengan pihak sekolah guna mencapai perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan apa yang kita harapkan pembelajaran tatap muka itu bisa segera terrealisasi. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, dan masukan Bapak Ibu yang tadi akan kami persiapkan, akan kami laksanakan guna perbaikan pembelajaran anak-anak kita semua. Kami juga berharap Bapak Ibu tetap senantiasa mengontrol anak kita di rumah, dan kami juga tetap akan memberikan informasi-informasi kepada anak-anak kita dan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada perkembangan-perkembangan tentang pembelajaran daring untuk kedepannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.